Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan siang hari ini, kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Mukaffiratuz Dzunub karya Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah. Buku ini berisi tentang aneka amalan dan perbuatan yang bisa menyebabkan dosa seorang hamba dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita tahu bahwa ketika seorang hamba itu berbuat dosa, Allah berikan kepada sang hamba kesempatan untuk bisa menghapus dosa itu. Dan penghapusan dosa secara umum ada dua sebab. Yang pertama adalah karena ampunan dari Allah. Yang kedua adalah karena amalan yang dilakukan oleh hamba. Salah satu di antara dua sebab ini bisa menyebabkan seorang hamba terhapus dosanya. Kemudian di sini kita akan membaca keterangan yang disampaikan oleh penulis bahwa di antara yang bisa menghapus dosa adalah ketika seorang hamba itu bersabar saat dia mendapatkan musibah. Mendapatkan musibah, semata dapat musibah tidak menghapus dosa. Semata dapat musibah, ini bukan penghapus dosa. Kenapa demikian? Karena setiap manusia, dia bisa mendapatkan musibah, baik muslim maupun kafir. Namun yang membedakan antara musibah ini bisa menghapus dosa atau tidak adalah dari sisi apakah orang itu sabar ataukah tidak. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan di surat An-Nisa ayat 104. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Jangan merasa lemah. Jangan merasa lelah untuk selalu mencari masyarakat orang-orang yang mereka tidak mau beriman kepada Allah. Untuk menghadapi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, untuk berjihad fi sabilillah. In takunu ta'lamuna, kalau kalian mengalami sakit, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Sesungguhnya mereka orang kafir itu juga mengalami sakit sebagaimana yang sesuatu yang berbeda. Apa itu? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian punya harapan di sisi Allah yang tidak mereka miliki. Bagian inilah yang membedakan antara kita dengan mereka. Kalau semata dapat musibah, muslim kafir semuanya dapat musibah. Tidak ada manusia di dunia ini yang hidup tanpa sakit. Tidak ada manusia di dunia ini yang selalu bahagia tanpa mengalami kesusahan sedikit pun. Sebab kehidupan yang seperti itu hanya Allah ciptakan di surga. Allah tidak menghendaki ketika ada hambanya yang mengalami kebahagiaan 100% lahir batin. Kalau kebahagiaan batin, dalam arti dia selalu bahagia, dia selalu tenang, tidak ada masalah, sehingga dia selalu nyaman, itu mungkin dimiliki oleh para nabi dan orang-orang saleh. Barangkali bisa kita sebut sampai pada angka 100%. Tapi di saat yang sama, mereka juga punya ujian fisik. Para nabi mengalami sakit, para nabi mengalami kecelakaan, kadang beliau kena senjata sebagaimana yang terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga keberadaan musibah itu melekat dalam setiap kehidupan hamba. Jika seorang nabi dapat musibah, padahal mereka adalah makhluk ciptaan Allah yang paling dia cintai. Apalagi manusia yang derajatnya tidak bisa dibandingkan dengan nabi. Meskipun orang itu bergelimang dengan harta, bisa dipastikan dia akan pernah mengalami yang namanya musibah. Baik sakit maupun sakit hati. Baik. Karena itu semata dapat musibah
bukan penghapus dosa, namun yang menjadi penghapus dosa adalah sejauh mana seorang hamba bersabar saat dia menjalani musibah. Nah, selanjutnya kita akan membaca beberapa hadis yang dibawakan oleh penulis berkaitan dengan bagaimana pengaruh sabar terhadap musibah yang bisa menghapus dosa seorang muslim. Hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW pernah bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu adzan min maradin, fama siwa." Setiap muslim yang mendapatkan ujian sakit, fama siwa atau yang lainnya, illa hattallahu bihi sayyiatihi, maka Allah akan menghapuskan dosanya. Kama tahuttu syajaratu waraqaha, sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Anda bisa lihat, orang ketika sakit, dia tidak bisa banyak beraktivitas. Badannya lemes, layu, tidak seger, ya. Kemudian daunnya berguguran. Itu yang terjadi pada pohon. Pohon ketika mengalami sakit, dia akan menggugurkan daunnya. Ada yang bilang itu sebagai bentuk adaptasi untuk mengurangi beban yang ada pada dirinya. Sehingga daun-daun pohon berguguran, lalu nanti akan tumbuh daun yang baru. Lebih seger, lebih kuat, dan seterusnya. Digambarkan oleh Nabi SAW, manusia yang sakit ibaratnya dia sedang menggugurkan beban-beban dosanya. Maka beban-beban dosa itu berguguran. Setelah itu nanti akan muncul jiwa yang lebih kuat dengan satu syarat, dia dalam kondisi sabar ketika menghadapi ujian dan musibah. Dan hadis ini disebutkan riwayat Bukhari Muslim. Kemudian hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yushaku syaukatan fama fawqaha." Setiap muslim yang dia terkena duri atau yang lebih kecil daripada duri. Fama fawqaha, kalimat atau di atasnya. Di atasnya di sini bisa maknanya secara sisi ujian lebih berat. Atau bisa juga fama fawqaha maknanya adalah ujian yang jauh lebih ringan daripada sebelumnya. Artinya tertancap duri atau yang lebih ringan daripada duri. Illa kutibat lahu biha darajatun, kecuali akan dicatat untuknya sebagai satu derajat. Wa muhiyat anhu biha khati'atun, dan akan dihapuskan darinya satu dosa. Kita lihat di sini. Baik, barangkali teman-teman yang sudah tergabung di Zoom agar segera mematikan mikrofonnya. Baik, saya lanjutkan. Wa an Anasin, dan dari Anas, yarfa'uhu, hadisnya marfu'. Nabi SAW bersabda. Kalau disebut sebagai hadis marfu' berarti sabda Nabi SAW. Inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan itu berbanding lurus dengan besarnya ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah ketika mencintai satu kaum, maka Allah akan menguji mereka.
Faman radiya falahur ridha, dan siapa yang ridha dengan ujian itu maka dia akan mendapatkan ridhonya Allah. Waman sakhita falahus sukht, dan siapa yang murka maka dia akan dapat murkanya Allah. Siapa yang marah dengan ujian itu, siapa yang enggak terima maka dia akan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Dan dalam hadis ini kita mendapatkan pelajaran bahwa besarnya pahala, berbanding lurus dengan besarnya ujian. Ada hamba yang dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ujian yang sangat banyak. Ujiannya berkali-kali. Salah satu di antara hamba yang dinyatakan oleh Al-Quran sebagai orang yang mendapatkan banyak ujian adalah Nabi Musa. Contoh Nabi Musa. Tentang Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fatannaka futuna. Dan kami akan memberikan ujian kepadamu futunan dengan aneka ujian. Coba kita lihat di sini kalimatnya. Wa fatannaka futuna. Di surat Thaha ayat 40. Allah ingatkan ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam sudah dewasa, aneka kenikmatan yang Allah berikan kepada Musa. Termasuk juga ujian yang dialami oleh Musa. Itamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfulu. Faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal ghammi wa fatannaka futuna. Di ayat ini Allah menegaskan, dan kami berikan kepadamu wahai Musa fitnah. Fitnah yang dimaksud adalah ujian. Futunan dengan aneka fitnah. Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Musa alaihissalatu wassalam di antara nabi yang banyak mendapatkan ujian. Dan bisa kita lihat bahwa ujian yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam itu ujian yang bervariasi, mulai dari kecil, mulai dari bayi. Ibunya ketakutan ketika Musa ini lahir. Karena tentara-tentara Fir'aun kalau ketemu bayi lelaki yang lahir akan dibantai. Maka ibunya ketakutan, kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada ibunya untuk melemparkan Musa ke dalam sungai. Setelah ditaruh di sebuah peti, ya, di kotak, kemudian ditaruh di sungai. Dan dalam posisi itu sangat berbahaya secara perhitungan manusia. Anda bisa lihat bagaimana suasana sungai Nil. Sehingga ibunya tidak merasa tenang. Bagaimana mungkin yang masih bayi seperti ini ditaruh di peti kemudian dilabuhkan di sungai Nil. Di sana ada kuda Nil, ya. Di sana ada buaya muara Nil, di sana ada bala tentaranya Fir'aun yang kalau kemudian nemu bayi itu mungkin bisa jadi akan dibunuh. Namun Allah Subhanahu wa taala selamatkan beliau. Ujian yang kedua saat beliau melarikan diri dari istana. Sehingga Musa dikejar oleh bala tentara Fir'aun dan bahkan jadi buron. Siapapun yang berhasil menemukan Musa, maka dia akan mendapatkan imbalan. Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Quran, ada orang yang memberi info kepada Musa bahwa para pembesar kerajaan mereka sepakat untuk menangkap Musa hidup atau mati. Innal mala'a. Di surat Al-Qasas ayat 20. Musa ketika meninggalkan kerajaan, kemudian beliau membunuh orang Kipti atau orang Mesir, lalu beliau sembunyi. Wa ja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Datanglah seseorang dari tengah kota, yas'a, sambil berlari. Dia ingin mendatangi Musa dan memberikan info kepada Musa.
Qala, orang itu mengatakan, "Ya Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk." Sesungguhnya para pembesar-pembesar kerajaan, masyarakat di kerajaan telah sepakat untuk membunuhmu. Fakhruj, keluar kamu dari sini. Inni laka minan nasihin. Sesungguhnya aku memberikan kabar yang benar kepadamu. Kamu harus keluar dari sini. Fakharaja minha. Musa meninggalkan Mesir itu dalam kondisi ketakutan. Fakharaja minha khaifan yataraqqab. Beliau pun meninggalkan kota Mesir, keluar dari kota Mesir dalam kondisi ketakutan, yataraqqab, sambil mengendap-endap. Masya Allah. Padahal ini seorang nabi. Calon nabi, karena waktu itu belum mendapatkan wahyu. Kita sebut sebagai calon nabi. Ini seorang calon nabi sudah mendapatkan ujian seberat ini. Mau dibunuh. Kalau Nabi Muhammad SAW sebelum jadi nabi, beliau tidak ada suasana mau dibunuh. Yang pernah mau dibunuh sebelum jadi nabi adalah Musa alaihissalam. Qala, kemudian Musa berdoa, Rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Ya Allah, selamatkanlah aku dari kejaran orang-orang zalim. Sehingga ujian beliau, fase yang kedua adalah saat beliau melarikan diri dari istana, yang kemudian beliau sempat membunuh orang Mesir. Ujian yang ketiga adalah saat kembali ke Mesir. Ini pasca jadi nabi. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk menghadapi Fir'aun. Dan Musa berkali-kali menolak. Bukan berkali-kali. Musa sempat menolak untuk ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menghadapi Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala contohkan, Allah sebutkan di Al-Quran, walahum alayya dhanbun. Di surat Asy-Syu'ara mulai dari ayat 10, coba kita baca. Wa idh nada rabbuka Musa ani'til qaumadz zalimin. Ingatlah ketika Rabbmu memanggil Musa, ani'til qaumadz zalimin, datangilah kaum yang zalim. Kaum Fir'aun, yaitu kaumnya Fir'aun, ala yattaqun, sampaikan kepada mereka untuk bertakwa. Qala, Musa mengatakan, Rabbi inni akhafu ayyukadzibun. Ya Allah, aku takut mereka tidak akan percaya kepadaku. Karena mereka telah menjadikan Nabi Musa sebagai buron kerajaan. Bagaimana yang awalnya buron kerajaan tiba-tiba balik kemudian berdakwah. Wa yadhiqu sadri wa la yantaliqu lisani fa arsil ila Harun. Dadaku sempit dan lidahku tidak bisa bicara dengan fasih. Fa'arsil ila Harun. Maka tunjuk saja Harun sebagai utusan. Walahum alayya dzambun fa'akhafu ayyaqtulun. Dan aku punya dosa kepada mereka, yaitu membunuh orang Mesir tanpa alasan yang benar. Fa'akhafu ayyaqtulun, maka saya khawatir mereka akan membunuhku. Qala, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalla. Tidak seperti itu. Fadhhaba bi ayatina. Kalian berdua berangkat. Maka yang diutus oleh Allah 2 orang. Yang satu dalam posisi, yaitu Nabi Musa alaihissalam, dalam posisi ketakutan. Ini kalau saya datang, pasti saya akan dibunuh. Sedangkan Harun masih berada di dalam. Dan Harun diutus oleh Allah atas doanya Musa alaihissalam. Inna ma'akum mustami'un, kami akan perhatikan kalian. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mendatangi Fir'aun, dan walaupun dalam hal ini Musa ketika mau ditunjuk jadi nabi, beliau lebih meminta Harun saja yang jadi nabi. Namun di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, aku tetapkan kau untuk diriku, wastana'tuka li nafsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Musa, wastana'tuka li nafsi. Wastana'tuka li nafsi, kalau dilihat di tafsir Al-Baghawi, ikhtartuka wastafaituka, aku pilih kamu dan aku jadikan kau sebagai orang pilihan li wahyi, untuk mendapatkan wahyu dan risalahku.
yakni litansarifa ala iradati wa mahabbati, agar kau beraktivitas, kau bergerak sesuai dengan kehendakku dan karena cintaku kepadamu. Maka subhanallah, Musa dalam posisi sudah berharap agar yang jadi nabi itu Harun dan bukan beliau, tapi karena Allah tetapkan beliau akan bekerja untuk dakwah, maka beliau diutus jadi nabi. Selanjutnya, fase berikutnya ujian Musa tidak berhenti. Begitu Fir'aun sudah ditenggelamkan oleh Allah dan mereka kalah, ujian Musa berikutnya adalah saat membersamai Bani Israel. Beliau mendapatkan ujian karena harus menghadapi kaum yang gampang ngeyel, susah diatur, dan aneka penyimpangan yang mereka lakukan. Tidak berhenti sampai di sini, Musa alaihissalatu wassalam juga mendapatkan ujian berupa kebersamaan beliau dengan Khidir saat bersama Khidir. Dan ini adalah ujian belajar. Kali yang terakhir ini tentunya adalah ujian belajar. Dan Musa hanya sanggup bertahan dengan 3 kejadian. Sampai Nabi SAW pernah mengatakan, semoga Allah merahmati Musa. Andaikan beliau sabar, tentu akan ada banyak hal-hal yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kebersamaan beliau dengan Khidir. Baik. Maka Nabi Musa alaihissalam termasuk di antara nabi yang banyak mendapatkan ujian, sehingga pahala beliau sangat banyak. Dan manusia yang mendapatkan ujian puncak dalam berdakwah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujian puncak berdakwah. Saat dakwah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi Sayyidul Anbiya. Beliau adalah pemimpin para nabi. Baik. Kemudian kalau kita perhatikan ujian manusia ada 2. Yang pertama, ujian di luar pilihan. Di luar pilihan. Sehingga hanya bisa dihadapi, tidak bisa menghindar. Hanya bisa dihadapi dan tidak bisa menghindar. Contohnya apa ujian seperti ini? Contohnya adalah ujian sakit, ujian miskin. Ujian seperti ini tidak bisa dihindari. Artinya, orang mau marah, mau tidak marah, mau nerima, mau tidak nerima, tidak akan bisa menghindarinya. Dah? Ada ujian yang kedua. Masuk misalnya di sini adalah ujian kecelakaan. Ujian jenis seperti ini manusia tidak bisa milih dan tidak bisa mengendalikan. Kemudian ada ujian jenis yang kedua, ujian di mana manusia memiliki pilihan. Yang dimaksud dia memiliki pilihan adalah bisa menghindari, bisa dihindari. Ketika dia nggak sabar, jika tidak sabar. Contohnya apa? Contohnya adalah ujian ketaatan. Ujian amal soleh. Ujian dakwah. Untuk jenis ujian seperti ini, orang mungkin untuk menghindari. Misalnya, ada orang sedang melaksanakan sholat. Lalu dia merasa bosan dengan ibadah sholat yang dia kerjakan. Kok lama banget ini imam gak beres-beres, gak selesai-selesai. Akhirnya dia mutung, dia tinggalkan.
kemudian dia menghindar dari masjid, dia pulang misalnya. Maka dia tengah dapat ujian ketaatan, tapi dia nggak sabar, kemudian dia menghindar. Berarti di situ ada pilihan pada dirinya. Kalau dia sabar, dia akan bertahan sampai selesai. Kalau tidak sabar, dia mutung, kemudian dia pergi. Termasuk juga ujian amal soleh, seperti belajar, misalnya. Bagi mereka yang sabar, ketika mendapatkan ujian belajar, dia akan bertahan, agar belajar sampai selesai. Belajar sampai dia mendapatkan hasil yang maksimal. Hal yang sama juga ujian dalam dakwah. Ketika orang itu berdakwah, dia dikasih ujian. Kalau dia mutung kemudian berhenti berdakwah, ujian itu akan hilang. Mungkin dia dihina oleh masyarakat, dicela oleh masyarakat, dianggap A, dianggap B, dikucilkan dan seterusnya. Kok kemudian karena sebab itu semuanya terus dia mutung, dia tinggalkan dakwah, sudah, masyarakat akan kembali ke dia. Masyarakat akan tidak menghinanya, masyarakat tidak akan mengucilkannya karena dia sudah kembali. Tapi ketika dia bertahan, dia akan terus mendapatkan ujian itu dari waktu ke waktu, berganti terus. Oleh karena itu, jika kita kasih nomor ujian 1 dan ujian 2, maka secara nilai keafdolan, secara tingkatan afdoliyah, mana yang lebih afdol? Ujian 2 lebih afdol daripada ujian 1. Ujian 2 ini ujian Nabi Ulul Azmi. Sehingga para Nabi Ulul Azmi, di mana Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk bersabar sebagaimana sabarnya Ulul Azmi. Allah Ta'ala berfirman, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Bersabarlah sebagaimana sabarnya para ulul azmi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahqaf ayat 35. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu sebagaimana sabarnya para rasul di kalangan ulul azmi. Wala tasta'jil lahum. Dan jangan buru-buru dalam menghadapi mereka ketika berdakwah. Maka kita bisa lihat di sini Allah Subhanahu wa taala sampai jadikan sabarnya ulul azmi itu sebagai standar. Ini ada di surat Al-Ahqaf ayat 35. Dan di surat Al-Ahqaf ayat 35. Baik. Maka Anda bisa lihat sekarang ya. Nabi Ulul Azmi yang jumlahnya ada berapa? Ada 5 nabi. Namun di sana Nabi Ayub tidak masuk. Nabi Ayub tidak masuk. Sehingga dari 5 Nabi Ulul Azmi yang bisa kita singkat dengan Nimim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, Nabi Ayub nggak masuk. Pak, bukankah Nabi Ayub ini sering dianggap sebagai Nabi yang jadi rujukan dalam masalah kesabaran? Bersabarlah seperti sabarnya Ayub. Betul. Namun sabarnya Ayub beda dengan sabarnya Ulul Azmi. Sabarnya Ayub itu sabar nomor 1. Sabar terhadap ujian, sakit, miskin, kecelakaan. Karena beliau mengalami musibah ini, ya, di mana keluarga beliau banyak yang meninggal, kemudian harta beliau banyak yang hancur ludes, diuji oleh Allah. Yang awalnya beliau itu kaya, keluarganya banyak, ya, punya beberapa istri dan beberapa anak. Kemudian ternaknya banyak, ladangnya banyak, semuanya ludes. Tinggal hidup berdua beliau dengan salah satu istri yang sangat setia menemani. Lalu beliau mengalami sakit yang sangat parah selama sekian tahun. Dan istrinya selalu bersabar untuk menemani.
Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala sembuhkan beliau dan Allah kembalikan kejayaan beliau sebelumnya. Punya banyak harta, punya banyak keluarga. Baik. Sehingga posisi kesabaran Nabi Ayub, kesabaran terhadap ujian yang sifatnya manusia nggak bisa menghindari. Orang sakit, mau sabar mau nggak sabar, sakitnya nggak hilang. Orang dapat kecelakaan, mau sabar nggak sabar, kecelakaannya tetap terjadi. Orang miskin juga sama, dia sabar nggak berubah jadi kaya. Demikianlah kesabaran atau ujian yang sifatnya di luar pilihan manusia, tapi tidak bisa menghindar. Beda dengan yang kedua. Anda sedang sholat tarawih misalnya, lalu merasa capek, merasa bosan, terus Anda mutung, salam sendiri terus pulang misalnya. Mungkin Anda bisa beristirahat karena tidak sabar. Belajar misalnya, kemudian Anda tidak sabar, kemudian mutung, Anda tinggalkan. Bisa. Namun untuk ujian jenis yang pertama nggak bisa. Karena itu ujian jenis yang kedua lebih berat daripada yang pertama. Karena yang kedua ini memungkinkan bagi dia untuk menghindarinya. Baik. Selanjutnya. Dari Mus'ab bin Sa'ad, dari ayahnya. Beliau pernah menceritakan, qultu ya Rasulullah, aku pernah bertanya, ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an? Manusia siapakah yang ujiannya paling berat? Qala, jawab Nabi SAW, al-anbiya thummal amthal fal amthal. Para nabi, kemudian orang soleh yang derajatnya di bawahnya, kemudian orang soleh yang derajatnya di bawahnya. Fayubtala rajulu ada hasabi dinihi. Orang diuji oleh Allah sesuai dengan tingkatan agamanya. Dan mohon diperhatikan, ujian itu tidak hanya sebatas ujian materi, seperti sakit, ujian kemiskinan. Termasuk diantara adalah ujian dakwah, ujian ketaatan, dan seterusnya. Sehingga kalau misalnya, Pak, kalau ada orang miskin di zaman kita, dibandingkan Sulaiman, itu lebih berat mana Pak ujiannya Pak? Ini orang miskin Pak, dia makan sehari belum tentu sekali Pak. Orang miskin ini kalau sakit terlantar dia nggak punya obat selain air putih. Ini orang kalau tidur kedinginan, kalau siang kepanasan. Tapi Nabi Sulaiman seorang raja, yang beliau punya banyak fasilitas. Mana yang lebih berat ujiannya? Sulaiman alaihissalam. Kenapa? Beliau seorang nabi. Dan ujian nabi lebih berat daripada selain nabi. Tapi kan Sulaiman kaya raya. Betul. Sulaiman seorang raja. Namun ujiannya tidak hanya diukur dari materi. Mungkin beliau punya ujian dakwah, punya ujian A, punya ujian B yang kita tidak tahu. Fa in kana dinuhu sulban, apabila agamanya kuat, ishtadda bala'uh, maka ujiannya makin berat. Wa in kana fi dinihi riqatun, dan ketika agamanya ada kelemahan, ubutliya ala hasabi dinihi, maka dia diuji sesuai dengan tingkat agamanya. Fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'atun. Dan ujian selalu menyertai hamba yang mukmin sampai dia berjalan di muka bumi dalam keadaan gak punya dosa. Di sini riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Subhanallah. Selalu seorang mukmin akan mendapatkan ujian-ujian hingga ketika dia berjalan di muka bumi dalam keadaan gak punya dosa. Karena dosanya sudah habis. Yang belum tentu itu bisa kita lakukan dengan cara tobat. Belum tentu tobat kita diterima, tapi dengan sakit yang kita derita, dengan sakit hati yang kita alami, lalu kita bersabar, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggugurkan dosa-dosa yang melekat pada diri kita. Selanjutnya, hadis berikutnya, ma yazalul bala' bil mu'min wal mu'minah. Ujian itu akan selalu dialami oleh mukmin laki dan perempuan. Hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'atun, hingga dia bertemu Allah dalam keadaan gak punya dosa. Li'annaha zalat bisababil bala, karena ujian ini hilang disebabkan, karena dosa itu hilang disebabkan karena ujian yang dia alami. Di footnote, keterangan
Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwadhi, yang ini adalah syarah dari Sunan Tirmidzi. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalul bala bil mu'min wal mu'mina fi nafsihi wa waladihi wa malihi." Seorang mukmin laki dan perempuan akan selalu mendapatkan ujian. Baik ujian pada dirinya, ada model orang yang dia gampang sakit, ada model orang yang dia gampang gampang baper, itu masuk ya. Sehingga dikit-dikit sakit hati. Wa waladihi, atau ujian pada anaknya yang sakit, atau anaknya yang rewel, atau anak apapun yang sebenarnya itu juga ujian bagi dia. Wa malihi, atau ujian pada hartanya hilang, hartanya habis, hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'atun, sampai dia ketemu Allah dalam kondisi dosanya habis. Lihat di sini footnote, hadis riwayat Tirmidzi dan dinilai hasan oleh Syalbani rahimahullah. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menemui Ummu Sa'ib. Dalam riwayat yang lain, Ummul Musayyab. Faqala, yang waktu itu Ummu Sa'ib atau Ummul Musayyab sedang sedih. Faqala, kemudian Nabi SAW bertanya, "Ma laki ya Ummas Sa'ib? Au ya Ummal Musayyab tuzafzifin?" Nabi SAW bertanya kepada Ummu Sa'ib, "Wahai Ummu Sa'ib, kamu kenapa kok murung seperti itu?" Qalat, "Al-humma la barakallahu fiha." Saya kena demam, saya sedang mengalami demam. Gak ada keberkahan sama sekali di demam seperti ini. Dia ngomong, la barakallahu fiha. Semoga Allah tidak memberkahi demam ini. Faqala, kemudian Nabi SAW ingatkan, la tasubbil humma. Jangan mencela demam. Fa innaha tudhibu khataya bani Adam. Karena demam itu bisa menggugurkan dosa-dosa hamba. Kama yudhibul kiru khabathal hadid, sebagaimana al-kir itu alat untuk blower pandai besi. Sehingga ketika besi yang penuh dengan karat itu dipanaskan terus disembur sama kir, maka karatnya rontok. Nabi SAW menggambarkan betapa musibah yang dialami oleh seorang muslim itu panas. Gak nyaman, gak enak. Demam itu gak enak, sakit itu gak enak. Sedih itu gak enak, namanya musibah gak enak. Dan ketika dalam kondisi gak enak itu kita bersabar, maka seperti besi yang penuh dengan karat itu dirontokkan oleh kir, ya, oleh blower pandai besi yang itu merontokkan karat-karatnya. Kita lihat di sini hadis sahih riwayat Muslim. Baik. Sehingga subhanallah, kalaupun Anda mengalami musibah, maka salah satu di antara cara agar kita bisa termotivasi untuk bersabar adalah orang-orang soleh yang jauh lebih soleh dibandingkan kita, yaitu para nabi, para wanita yang menyertai para nabi, para istri nabi, para sahabiyat. Mereka adalah orang yang terdepan dalam menghadapi musibah. Lebih hebat dibandingkan musibah yang kita alami. Sehingga begini, jika orang baik mengalami musibah, maka kita yang mungkin kurang baik, maka orang yang kurang baik juga layak mengalami musibah. Dan kalau kemudian kita mengalami musibah, lalu melihat orang lain mengalami musibah, maka mungkin akan terasa lebih ringan. Sebagai contoh ya, saat pandemi musim orang sakit, di sini sakit, di sana sakit, penuh dengan orang sakit.
Karena saking banyaknya orang yang sakit, jadi kita juga merasa santai aja, banyak yang sakit. Akan berbeda suasana batin orang yang kehilangan harta sendirian dengan kehilangan harta karena bencana alam. Misal ya, di kota A terjadi banjir, banyak mobil yang rusak misalnya, bahkan mobil yang hilang. Sehingga saat mobil kita hilang, mobil tetangga-tetangga juga pada hilang, ini satu kabupaten banyak mobilnya yang hilang. Karena banyak yang terkena musibah, kita lebih biasa. Bandingkan dengan ketika mobil kita sendiri yang hilang, dicuri orang misalnya. Itu mungkin lebih sakit daripada ketika banyak temannya. Maka cara untuk bisa bersabar dalam mengingat musibah adalah, dalam menghadapi musibah adalah Anda ingat ada orang baik yang kena musibah. Dan orang yang dapat musibah itu banyak. Namun yang membedakan apakah musibah ini bisa menghasilkan pahala atau tidak adalah kata sabar. Semoga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan gantikan musibah itu dengan pahala yang besar, penghapusan dosa, dan diangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita baca sebagai muqaddimah di kesempatan siang hari ini. InsyaAllah kita masih punya sisa waktu, mungkin bisa kita lanjutkan dengan diskusi terbatas. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa yang ingin langsung bisa resen atau juga bisa dituliskan di kolom chat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan Ustaz. Jika kita berniat selesai kontrak ingin pulang ke Indonesia dan mengurus anak, namun bos menyuruh untuk cuti saja dan kembali tambah kontrak lagi, apakah itu ujian petunjuk rezeki atau petunjuk rezeki dari Allah Ta'ala? Jika dilihat dari materi, anak belum punya tabungan yang cukup, karena alhamdulillah baru selesai bangun rumah saja. Namun anak mengingat bahwa kewajiban ibu adalah mengurus dan mendidik anak. Mohon nasihatnya Ustadz agar hati anak tetap tenang pulang ke Indonesia. Karena kalaupun lanjut kontrak khawatir jadi orang yang tidak bersyukur. Jadi berkaitan dengan masalah rizki, kita itu tidak tahu dari mana rizki kita akan datang. Dan Anda jangan berpikir bahwasanya rizki itu hanya dari satu arah. Agar kita tidak terlalu bergantung. Baik perusahaan, tempat Anda bekerja, atau misalnya orang lain, misalnya suami atau orang tua. Karena kalau kemudian orang terlalu berpikir, kalau saya tidak kerja di sini, saya mau kerja di mana lagi? Kalau saya tidak terima kontrak ini, nanti saya mau cari nafkah di mana lagi? Nah, itu seolah-olah mengesankan bahwasanya dia tidak punya peluang untuk dapat rezeki selain dari satu arah. Dan banyak orang yang seperti itu. Kalau saya resign dari perusahaan ini, terus saya mau nyari apa? Coba. Padahal kan masih banyak yang bisa dia cari. Seolah-olah hanya itu satu-satunya sumber mata pencaharian dia. Nah, seperti ini karena hatinya terlalu bergantung kepadanya. Dan ini nggak boleh. Maka jangan jadikan hati kita terlalu bergantung kepada perusahaan, tempat kerja, atau apapun itu. Termasuk diantaranya adalah kepada seorang suami. Istri yang mungkin dia tidak bekerja dan dia dinafkahi oleh suaminya. Jangan sampai dia punya pikiran, nanti kalau suami saya meninggal, siapa lagi yang akan bisa mencukupi kebutuhan nafkah saya? Seperti ini tidak boleh. Karena yang ngasih nafkah kepada kamu bukan suami, Allah. Suami hanya salah satu sebab. Atau orang ketika dia punya perusahaan, punya unit usaha yang mapan misalnya. Kemudian dia berpikir, kalau unit usaha ini sampai bangkrut, lalu apalagi yang bisa aku andalkan untuk mendapatkan mata pencaharian? Nah, seperti itu terlalu bergantung kepada unit usaha. Intinya tinggalkan semua perasaan ini. Ta'alluqul qalbi bil makhluk, di mana hati ini terlalu bergantung kepada makhluk. Sehingga seolah-olah ketika makhluk itu nggak ada, kita jadi kehilangan pegangan. Kita tinggalkan perasaan seperti ini. Baik. Selanjutnya kita beralih kepada berpikir, apakah saya bekerja di sini akan membahayakan bagi hidup saya di akhirat, atau
membahayakan bagi kehidupan keluarga saya. Nah, bagian itu kan pertimbangan yang lebih realistis. Artinya begini, berkaitan dengan masalah sumber pendapatan, ada banyak sumber yang kita nggak tahu dari mana sumber itu akan akan datang. Namun berkaitan dengan masalah pertimbangan, ini dosa atau tidak misalnya. Ini nanti berefek pada keluarga saya atau tidak. Ini berpengaruh kepada kelanjutan anak saya atau tidak. Jenis yang seperti ini yang perlu untuk kita pikirkan. Sehingga kita tidak mikir masalah sumber karena Allah yang menentukan. Tapi kita mikir konsekuensi saat kita melakukan aktivitas tertentu. Kalau saya ke sini mungkin nanti misalnya ya, kayaknya anak saya bahkan terlantar. Atau misalnya nanti saya tidak bisa memberikan pendidikan yang maksimal dan seterusnya. Tapi kalau saya berada di sini, saya bisa merawat anak dan nanti saya bisa nyari sumber pekerjaan yang lain yang mungkin lebih nyaman. Ya meskipun secara pendapatan lebih kecil, sah-sah saja demikian. Jadi tolong dipertimbangkan dari sisi konsekuensi resiko yang akan Anda dapatkan ketika melanjutkan kontrak. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz. Jika kita hendak berkurban dan menghadiahkan pahalanya untuk Bapak rahimahullah, apakah sahibul kurban menggunakan nama Bapak atau nama sendiri ya Ustaz? Baik, bagi orang yang mau menghadiahkan hewan kurban untuk orang tua yang sudah meninggal, maka saat berkurban atas nama yang sudah meninggal. Sehingga nanti ketika menyembelih, jagal yang menyembelih mengucapkan Bismillah Allahumma hadza an, nyebut namanya, an fulan, orang tua yang sudah meninggal. Meskipun seperti itu tidak harus disebutkan. Cukup hanya dengan niat bahwa hewan ini, kambing ini untuk bapak saya yang sudah meninggal. Itu sudah cukup. Hanya saja begini, ulama berbeda pendapat. Apakah boleh menghadiahkan kurban untuk orang yang sudah meninggal? Karena ditegaskan bahwa tidak dijumpai riwayat Nabi SAW berkurban atas nama Khadijah, atau atas nama Hamzah, atau atas nama Abdullah, atas nama Ibrahim, atas nama Qasim, putra-putra beliau, termasuk juga putri beliau yang mendahului beliau. Sehingga Rasulullah SAW tidak pernah berkurban atas nama keluarga yang sudah meninggal sebelum beliau. Dan ini jadi dalil bahwa kurban dengan cara seperti itu tidak disyariatkan. Kecuali saat Anda berkurban, Anda niatkan untuk seluruh anggota keluarga Anda, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Ya Allah, ini kurban atas namaku untuk seluruh anggota keluargaku, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Maka baik keluarga Anda yang masih hidup maupun keluarga Anda yang sudah meninggal, termasuk orang tua Anda, insya Allah akan turut mendapatkan pahalanya. Sebab kurban itu ibadah keluarga, bukan ibadah pribadi. Beda dengan sholat ya. Kalau sholat, suami sholat, istri sholat, anak-anak sholat, bapak ibu sholat. Kalau zakat fitrah, semuanya keluar zakat fitrah. Suami, istri, anak-anak, dan seterusnya. Tapi kalau kurban, satu kurban untuk bersama. Sehingga dia sifatnya ibadah keluarga. Maka jika di antara anggota keluarga itu ada yang sudah meninggal, insya Allah turut mendapatkan pahalanya. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz, apakah ini termasuk ujian jika sifat malas dalam mencari nafkah yang ada pada suami sehingga membuat hilang sifat sabar sehingga berujung istri minta pisah tadi? Kalau sampai pada titik suami sama sekali nggak kerja ya, atau nafkah yang diberikan suami kepada istrinya masih jauh di bawah kebutuhan, sehingga si istri mengalami kekurangan, maka istri punya hak untuk gugat cerai. Sebab salah satu di antara alasan yang membolehkan gugat cerai adalah suami tidak memberikan nafkah yang cukup bagi istrinya. Tapi kalau suami memberikan nafkah yang cukup, hanya saja sang istri
merasa kurang dengan pertimbangan yang ya barangkali tidak realistis, maka dalam posisi ini istri tidak boleh gugat cerai. Misalnya karena tuntutan hobi atau karena dia punya gaya hidup yang tinggi sehingga nafkah yang seharusnya cukup tapi bagi dia terlalu kurang karena ngejar gaya hidup. Ya, seperti ini suami sudah menunaikan kewajiban dan kalau istri gugat cerai maka dia berdosa. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz. Beberapa tahun lalu saya pernah melakukan jual beli emas lewat internet. Tapi saya baru tahu kalau ternyata transaksi itu dianggap haram. Emas yang saya punya sekarang hukumnya apa ya Ustaz? Dan apa yang harus saya lakukan terhadapnya? Karena dulu belum tahu, Anda belum belajar tentang bagaimana cara jual beli emas yang benar tanpa riba, maka kembali kepada kaidah asal yang ditetapkan oleh Al-Quran. Faman ja'ahu mau'izatu min rabbih fantaha falahu ma salaf. Barang siapa yang sudah mendapatkan keterangan dari Allah kemudian dia berhenti alias dia tidak melakukan maksiat yang baru setelah dia tahu, falahu ma salafa, maka dia punya hak terhadap harta yang dia dapatkan di masa silam. Sehingga Anda insya Allah legal untuk memiliki emas itu dan transaksi tidak perlu diulang karena Anda melakukannya ketika itu belum tahu hukumnya. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz. Apakah boleh memanfaatkan promo dalam rangka merayakan ulang tahun seperti misalnya ikut serta mengambil promo diskon potongan makan besar sebesar 50% dalam rangka ulang tahun resto Ustaz? Ada seorang murid Imam Ahmad yang bernama Muhanna. Muhanna ini berasal dari Syam. Dan Imam Ahmad kita tahu beliau di Baghdad. Muhanna ini bercerita bahwa di Syam itu ada perayaan non-muslim. Kalau nggak salah namanya Dir Ayyub atau Turyanur. Nah di perayaan itu ada bazar. Ada bazar, jadi ada kegiatan ritual keagamaan di tempat ibadahnya di gereja. Nah kemudian di lapangan itu ada bazar. Dan Syam sampai zaman beliau masih banyak orang yang masih banyak penduduknya yang beragama Nasrani. Muhanna tanya kepada Imam Ahmad, boleh nggak kita belanja di sana? Kemudian jawab Imam Ahmad, kata beliau, selama kamu tidak terlibat dalam kegiatan ritual keagamaan tidak masalah. Maka insya Allah adanya big sale misalnya atau apalagi diskon-diskon besar dalam rangka momentum tertentu. Dan Anda hanya ikut belanja, tidak masalah. Karena Anda belanja, tidak belanja, acara itu akan tetap digelar. Artinya acara itu ada bukan karena sebab Anda belanja. Sehingga dalam hal ini memanfaatkan diskon. Ya. Diskon tahun baru, termasuk juga misalnya diskon hari raya non-muslim yang lain. Boleh nggak Pak kita memanfaatkan itu? Silahkan. Karena kita dengan belanja itu kan bukan berarti mendukung mereka untuk berhari raya. Karena Anda belanja tidak belanja tetap mereka akan berhari raya. Dan mereka kemudian ngobrol barangnya dengan harga murah. Karena mereka merasa bahagia di hari raya mereka lalu kita beli nggak masalah. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz. Jika mau kurban kemudian karena ada kekurangan sedikit dananya, boleh tidak saya minta tambahan ke anak dan suami, walaupun kurban itu atas nama suami? Syukur Ustaz. Minta tambahan ke anak dan suami, padahal atas nama suami. Anak berarti dan pakai duitnya siapa? Ini kalau istrinya. pakai duitnya istri, berarti istri menghadiahkan hartanya ke suaminya untuk dipakai kurban. Jawabannya boleh. Sehingga misalnya harga kambing 5 juta. Anda baru dapat duit 4 juta. Terus yang 1 juta minta tetangga. Minta tetangga terlalu jauh ya. Minta anak atau minta saudara. Kalau tolong dong genepin ini biar jadi 5 juta. Saya mau beli kambing kurban yang harganya sekian. Kalau kemudian mereka rela untuk menghadiahkan uangnya atau menghibahkan uangnya kepada Anda. Untuk menggenapkan tadi. Tidak masalah.
kita tidak sebut ini urunan kurban, karena kambing tidak boleh urunan ya. Namun yang ada adalah si A membantu saudaranya atau membantu ibunya untuk menutupi kekurangan sang ibu dalam membeli hewan kurban. Dan itu bukan termasuk urunan untuk kurban, karena kambing tidak bisa urunan. Kambing hanya boleh berasal dari satu orang, sumber pendanaannya. Namanya dipahami si A menghibahkan uang, terus dipakai untuk beli hewan kurban. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz. Apakah sebagai pengusaha konveksi kita menerima DP sebagai tanda jadi oke? Pemesanan tidak membatalkan sepihak. Apakah ini pemesanan dan pemesan dua kali ini. Pemesanan dan pemesanan tidak membatalkan sepihak. Apakah ini tidak diharamkan? Baik, intinya gini. Kalau posisi Anda adalah seorang produsen, Anda yang memproduksi konveksi itu, Anda memproduksi baju atau apa, kemudian Anda berakad dengan konsumen, maka akadnya namanya akad istisna. Akad istisna. Nah, akad istisna itu diperbolehkan ada DP. Dan sejak kapan DP ini dimiliki oleh produsen? Sejak akad. Sehingga begitu Anda nerima DP itu, maka Anda dianggap telah memiliki uang itu. Sehingga uangnya mau dipakai A, dipakai B, bebas. Kalau kemudian dibatalkan oleh pihak konsumen, maka Anda berhak untuk tidak mengembalikan DP itu. Tapi kalau Anda yang membatalkan, maka Anda harus memberikan kompensasi kepada konsumen sesuai kesepakatan. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita pelajari di kesempatan siang hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.